berbagai jenis nafsu. Kalau dalam bahasa Indonesia ada nafsu makan. Walaupun syahwatnya ini berbeda dengan pemahaman bahasa Arab. Kalau tidak ada nafsu makan, berat. Ada juga amarah, nafsu amarah. Penting, orang yang tidak punya marah tidak bisa membela. Tapi orang yang diperbudak marah itu yang menjadi hina. Istri disentuh orang lain harus sebagai suami punya izzah, punya harga diri untuk marah. Agama digempur, kita harus punya kemarahan untuk membela. Lihat orang yang zalim, kita harus punya kemarahan untuk menegakkan yang hak. Syahwat perlu. Kalau tidak ada, tidak akan menjadi bagian kehidupan yang indah. Tetapi diperbudak syahwat atau tidak halal, itulah. Maka nafsu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah tidak mengendalikan nafsu. Kuda kalau dididik, dilatih, dia bisa membawa manfaat. Persis nafsu juga begitu. Nah, bagaimana supaya bisa mengendalikan nafsu? Untuk tahu saja, nafsu itu senangnya menjauh dari Allah. Dia ringan untuk berbuat maksiat dan berat untuk berbuat taat. Itu tabiat nafsu. Jadi hati-hati kalau kita tiba-tiba senang sekali berbuat sesuatu, harus mulai ada rem. Karena kecenderungan berbuat maksiat, perilakunya begitu. Dan nafsu itu tidak pernah sebanding antara nikmat dan resiko. Naudzubillah, kita pernah dengar orang yang memperkosa. Itu kesenangannya tidak berapa lama, tapi dia melakukan perbuatan terkutuk. Sama dengan orang yang berzina. Allah sudah ciptakan nafsu itu tidak pernah lama. Bahkan nafsu makan sekalipun, es krim itu nikmat, tapi kalau sedikit dan sebentar. Sekarang makan es krim terus menerus setiap waktu, hilang itu nikmat. Tapi resikonya kalau orang tidak bisa mengendalikan diri, berbagai penyakit, berbagai maksiat. Nah, dengan kesadaran bahwa nafsu yang diridhoi Allah disebut nafsul mutmainnah. Inilah yang kita pelihara dengan ilmu. Tahan, renungkan, apakah ini disukai Allah atau tidak. Kalau tidak, pasti besar resikonya, sedikit yang disukainya. Akankah kita gadaikan kehormatan hanya karena kesenangan yang tidak seberapa? Minuman haram itu selalu sedikit, tapi kenistaannya yang panjang. Mengendalikan diri dari nafsu yang salah, selain membersihkan hati, membuat hidup selalu akan terhormat. Dan itu pun bagian yang akan membuat hati kita selalu bergetar bila mendengar nama Allah dan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan hati yang selalu bening. Amin ya rabbal alamin. Ahli hikmah berkata, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Alam itu kesemuanya berupa kegelapan, sedang yang meneranginya hanya karena tampaknya kebenaran, yaitu hak Allah padanya. Maka siapa yang melihat alam kemudian tidak melihat Allah di dalamnya, atau padanya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka benar-benar ia telah disilaukan oleh nur cahaya, dan bertutup baginya surya, bahkan tertutup baginya nur ma'rifat oleh tebalnya awan benda-benda alam ini. Bahasa ini penuh kiasan. Melihat Allah bukan melihat zatnya, tapi pandangan hati yang merasakan kehadiran Allah. Kenapa orang tertutup hatinya? Karena terlalu banyak benda-benda yang menjadi
tambatan hatinya. Seperti seorang yang sangat senang kepada barang, takut barang ini hilang, takut barang ini rusak, tertambat hatinya kepada barang. Padahal hilangnya barang, rusaknya barang kesayangan belum tentu keburukan. Mungkin Allah menolong dia dengan hilangnya barang ini, agar hatinya tidak terlalu banyak berpikir tentang barang. Ibu punya perhiasan yang bagus, yang mahal, itu akan mencuri hati. Takut hilang, takut rusak, takut ada yang sama, takut dicuri. Ini memakan waktu, memakan pikiran, memakan perasaan. Padahal waktu yang paling berharga adalah ingat kepada Allah yang memberi rezeki. Berapa banyak orang yang tersita hanya sebuah gelang dibanding dengan perhiasan keyakinan kepada Allah yang amat dahsyat. Oleh karena itu, kalaupun kita memiliki dunia ini, boleh miliki apa saja yang halal, yang diizinkan, tetapi jangan pernah mencuri hati ini. Semuanya hanyalah titipan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah. Biasakan itu, sehingga kita tidak menjadi sombong dengan adanya, dan tidak berat ketika diambil oleh pemiliknya. Percayalah, semakin mahal, semakin bagus, semakin berharga dalam ukuran dunia, kalau tidak hati-hati bisa menjadi tabir. Biasakanlah, selalu biasakan, semua hanyalah titipan, semua hanyalah milik Allah, semua hanyalah dalam kekuasaan Allah. Ada dan tiada hanya menjadi amal kalau benar dalam menyikapinya. Ketika ada, kita bersyukur penuh kerendahan hati. Ketika tiada, kita bersabar. Maka ada dan tiada tetap membawa manfaat. Beda dengan yang tumpuannya hanya benda, dia tidak akan bisa mengenal Allah. Cemas hanya karena cemas, takut rusak, takut hilang. Padahal rusak itu ada ajalnya. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah tubuh yang lekat dengan dunia, tapi hati lekat dengan yang mencipta dan memiliki dunia berikut isinya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan diri-diri kami, yang mendetakkan jantung ini, yang memberi nikmat yang tiada bertepi. Engkaulah yang menciptakan, mengurus diri kami setiap waktu. Rabb, bukakan hati kami agar selalu sadar bahwa diri ini milik-Mu. Jangan biarkan kelebihan yang Engkau karuniakan membuat kami ujub, ria dan takabur. Melainkan golongkan kami menjadi orang yang selalu tawadu. Rabb, jangan biarkan pemberian-Mu memperbudak diri kami. Betapapun dunia Engkau berikan kepada kami, jangan pernah biarkan dunia ini mengisi hati ini. Cukupkan hati kami hanya Engkau, ya Allah. Hanya Engkau. Jangan biarkan pujian dan penghargaan makhluk-makhluk-Mu mencuri hati kami. Jangan biarkan kedudukan mencuri hati kami. Ya Allah, izinkanlah hati ini hanya untuk-Mu, hanya karena-Mu, hanya merindukan-Mu, hanya berharap kepada-Mu. Tiada Tuhan selain Engkau, wahai pencipta kami. Tiada Tuhan selain Engkau, wahai tujuan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang budiman, segala sesuatu yang dicapai dengan kegigihan, nilainya akan sangat tinggi.
Begitupun kegigihan kita mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak mencintai dunia ini, insya Allah akan diganjar dengan yang sangat tinggi. Hati yang tersingkap, mengenal, mencintai dan merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.